jarum-jarum yang bisa merusak pahala puasa kita. Nah, yang pertama itu apa Mbak Mel? Yang pertama yang menjadikan jarum perusak ibadah pahala pada puasa kita adalah ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Termasuk juga sih sebenarnya walaupun itu yang dibicarakan keburukannya, walaupun itu yang dibicarakan kebaikannya, kalau dia ada ridho itu ghibah loh. Nah, apalagi bulan puasa ini kita dituntut untuk menutup mulut karena ini kan tak tampak. Nah gitu, kalau makan kan tampak, minum itu tampak. Nah, ngomongin orang enggak tampak tapi efeknya tuh tampak, ya kan. Nah, ghibah ini membicarakan orang di belakangnya, itu namanya ghibah. Nah, ghibah ini itu bisa menjadi salah satu jarum untuk meletuskan balon hijau. Nah, jarum pertama, jarum neraka. Yang kedua, jarumnya apa? Yang bisa menghilangkan pahala puasa. Namimah. Apa itu namimah, Mbak Mela? Namimah itu orang yang suka jalan. Wow. Tapi kalau orang suka traveling itu namanya enggak, bukan gitu maksudnya. Namimah itu di dalam dalil dikatakan siapa yang berjalan di atas namimah maka jasadnya diharamkan oleh Allah masuk ke surga. Berarti tempatnya di mana orang namimah? Di neraka kan? Ulang lagi. Dalam dalil dikatakan siapa yang berjalan di atas namimah, berarti orang namimah nih, pelaku namimah. Siapa yang berjalan di atas namimah, maka jasadnya diharamkan oleh Allah masuk ke surga. Berarti tempat orang namimah bagi Allah di dalam neraka. Nah, sekarang namimah itu apa? Namimah itu dia suka berjalan ke sana berjalan ke sini. Itu menggunjing juga. Oke. Familinya itu si gosip ghibah itu tadi keponakannya gitu loh. Menggunjing ke sana. Tapi di sini dia lebih mengajak orang-orang yang baik-baik saja supaya dia masuk ke kelompok itu, circle-nya itu. Contoh, nauzubillah min zalik. Di sana dia membicarakan Mbak Mela. Mbak Mela tuh gini bla 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 bla. Kemudian sini lagi dia membicarakan Mbak Melanya gini sehingga orang yang tadi kita jadi bertengkar. Nah, artinya apa bahasa kita? Ngadu domba. Nah, jadi namimah itu artinya mengadu domba. Yang ketiga, jarumnya berbentuk fasik. Fasik itu apa? Fasik itu Mbak Mela contohnya saja. Seperti yang Mbak Mela katakan tadi, mencari pembenaran. Nah, dia tahu dia salah. Ya, tapi dia tidak mau mengaku dia salah. Itu susah hidup seperti itu Mbak Mela, ya kan? Dia tahu dia salah, tapi dia tidak mau mengaku salah. Nah, ketika kita tahu dia salah, kita berusaha untuk menegurnya, untuk mengingatnya. Itu salah loh Mbak Mela. Tapi saya yang kena marah. Nah, seperti itu. Itu namanya orang fasik. Jadi fasik ini gimana? Orang-orang pelaku fasik ini itu harus kita jauhi. Kenapa? Karena fasik ini penyakit. Penyakit apa? Fasik ini penyakit menular. Yang keempat itu apa? Bohong. Berdusta. Berbohong. Itu kan masih keluarganya si ghibah tadi ya Mbak Bella sepertinya. Masih satu lingkungan. Satu circle mereka ini. Itu sama itu. Yang mana ponakan, yang mana anaknya, yang mana cucunya, mana nenek enggak tahu. Yang penting itu satu circle mereka itu. Satu silsilah keluarga kayaknya. Saya heran juga. Ini orang-orang yang seperti ini terbuat dari tanah apa ya? Tanah sengketa kali ya. Karena ini bermuaranya dari penyakit hati, iri kan? Dan dengki. Penyakit hati. Jadi yang keempat itu adalah berbohong atau berdusta. Berbohong ini itu bisa menghilangkan pahala puasa. Kesimpulan, jarum-jarum perusak pahala puasa pertama itu ghibah. Yang kedua itu namimah, ke ular kepala seribu, udang di bawah bakwan. Kemudian yang ketiga itu fasik, yang selalu mencari pembenaran diri, padahal dia tahu dia itu salah. Ya kan? Nah itu fasik. Yang keempat itu apa tadi?
Berbohong. Dan yang kelima itu Mbak Mela itu sumpah palsu. Nah, sumpah palsu dia bersumpah. Nah, sumpah kemudian dia bilang, sumpah aku tarik ya udah jadi aku sumpah padahal dia sudah itu sumpah palsu itu tidak boleh itu. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi kesimpulannya adalah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini yang kelipatan pahalanya begitu besar, yang setiap detiknya itu pahala semuanya bagi kita, maka manfaatkanlah dengan semaksimal mungkin, hilangkanlah yang jarum-jarum yang kita sebutkan tadi, hilangkan di dalam diri kita, ketika ada di depan kita pun kita berlari menghindarinya. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita ini betul-betul bersih. Karena apa? Ibadah yang diterima itu mulai dari niat dan hati yang bersih. Nah, supaya kita mendapat predikat la'allakum tattaqun yang kita bawa kemarin tempo hari, yang la'allakum tattaqun tak katakan dengan takwa itu adalah rasa hati yang malu, yang tunduk, yang takut dan cinta hanya kepada Allah.